Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Hopefully today we get a blessing from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, but before we start our lesson, I would like to ask one of you to lead the prayer, please. Sebelum melaksanakan kegiatan belajar, marilah kita berdoa untuk kegiatan masing-masing. Berdoa mulai. Today we are going to learn about hortatory exposition text and I will explain about it. But after that, I would like to ask you to find the information about the text by yourself. I have prepared several sources of informations about text that you can read, hear, or watch along with examples. Hopefully, it can help you to understand more about the hortatory text. Today we are going to have a light discussion about kind of project that you will do, and it is related with the hortatory exposition text. Jadi kita kan kemarin udah mempelajari what is hortatory exposition text kan, and also did the exercise about how to make an outline of hortatory exposition text. Ma'am pengen nih one or two students to tell me more information about hortatory exposition text. Ada yang mau bantu ma'am? Almira, ma'am. Yes, please. Almira, would you open your cam, please? Wait. Yeah. Okay. Hortatory text is a type of written text that is intended to explain the listener or readers that something should or should not happen or be done. Yeah. What is the general structure of hortatory exposition text? Saya, ma'am. Yes, please. Yeah, Nathan. Nathan. Generic structure of hortatory exposition is usually has three component. Yeah. Thesis, argument, and recommendation. Good. Thesis, arguments, and recommendations. That you have understood about the definition, the generic structure, and also you have practiced how to make an outline of it. It is the time for us to decide the product that you want to create. Yeah. Mental health for teenager. Okay, teenager. Thank you. Ada lagi nak? Mental health for teenager. Okay, mental health. Yeah. Okay. Ada lagi sayang? Freedom of learning. Kesehatan, ma'am. Oh, nggak kelihatan nak. Maaf. Begini bagaimana? Sudah, Okay. cukup. Tadi ada yang bilang apa? Freedom? Freedom of learning. Freedom of learning. Ini merdeka belajar. Sekarang anak-anak dituntut untuk merdeka belajar. 1, 2, 3, 4. 4 cukup nggak ya? Atau mau tambah lagi? Cukup, ma'am. Okay, so enough ya. So we are going to talk about the products that you want to create. Nah, mem karena suka mem suka writing,
Jadi meminta kalian buat paragraf ya, text, a text. Oke. Sekarang dari kalian nih, kira-kira mau apa? Poster gitu boleh, Beb? Poster boleh dong. Puisi, ma'am. Oke, puisi. Sip. Suka mami. Banyak itunya. Apalagi nak? Video. Oh ya, oke. Video ini mau buat apa ini? Video, speech. Mau buat apa? Oke, speech. Speech ya, speech. Good. Untuk scoringnya gimana? Oh, oke, good. Good job. Scoring. Scoring is based on the purpose, generic structure, and also language features. I really want to know about your barrier. How do you overcome your problem? And what do you think about yourself? So I have I love here. And then your class and student number. Then after I love, we have I want to improve mine. And after this, I can. And this is for the last. I feel this is for all students. You can put your idea here. Now, I really want to know about your idea. The first question is I love. That's because I really want to know what do you love to do. Yeah, what do you love to do? But it should be related with our subject. My name is Mimi, and I love reading. Okay. Okay, since that I say that I love reading, it means that sticky note lagi, I want to improve my vocabulary. Oh, sorry. So we start with my name. I really want to improve my vocabulary because I want to apply it in my academic writing, so my writing would be better. I can. Nah, ini adalah kemampuan diri kalian. Kalian bisa ngapain? Itu I think. Nah, ini adalah bagaimana kita menangani satu masalah. Memang nggak tuliskan di situ masalahnya apa, tapi kalian boleh tulis masalah kalian. Managing time in reading sometimes bring a problem to me, but I believe that I can manage it by making a timetable. Nah, ini adalah masalah that I face and also the solution. How I overcome my problem. I feel. Ini adalah perasaan kita hari ini. I feel in a good mood. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Before we end our study today, that we pray together, so it could be blessed for all of us. Pray together. Terima kasih atas kehadirannya anak-anak baik semua. Sampaikan salaman buat orang tua kalian. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Kalaupun harus keluar rumah, bawa hand sanitizer, pakai masker, jaga jarak, jangan pegang-pegangan. Karena virus itu ada, COVID itu ada, ya. Jangan dianggap tidak ada. Ada. Kalau ada yang suka ngumpul ke rumah kawannya, sebelum kalian masuk ke rumah kawan, pastikan kalian cuci tangan dulu. Karena kalian harus jaga teman yang dikunjungi. Enak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Urenimi, saya adalah guru dari SMA Negeri 1 Pontianak. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu perubahan pada pola pengajaran untuk membantu peserta didik memenuhi kebutuhan belajar, meningkatkan keterampilan hidup, dan menjadikan mereka tangguh sebagai pelajar Pancasila dalam menghadapi persaingan global dunia. Hal ini disebabkan beragamnya cara yang disajikan oleh guru untuk membantu peserta didik dalam mempelajari, memahami, dan menerapkan informasi baru dalam komunitas ruang belajar mereka, termasuk juga cara untuk mendapatkan konten, melakukan berbagai cara dalam proses memperoleh pengetahuan, dan mengembangkan variasi produk pembelajaran yang disertai ukuran penilaian belajar yang efektif. Tentu saja, pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan dengan tepat bisa membantu guru menciptakan sebuah lingkungan belajar yang nyaman dan aman, memiliki tujuan pembelajaran yang jelas dan terarah, memiliki ukuran penilaian yang tepat dan berkelanjutan, memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, dan menciptakan sebuah kelas yang memiliki pengaturan yang efektif. Peserta didik akan merasa didukung penuh untuk belajar dan mengembangkan keterampilan hidup menjadi individu yang tangguh dan mampu memecahkan persoalan yang dihadapi. Langkah awal yang bisa dilakukan setiap guru untuk menerapkan pembelajaran ini adalah mengenali kebutuhan peserta didik dan memetakannya sesuai dengan hasil kebutuhan yang diperoleh. Pemetaan ini meliputi kesiapan belajar peserta didik, minat peserta didik, dan profil belajar peserta didik. Kesiapan belajar peserta didik adalah sebuah situasi yang terjadi pada peserta didik untuk menerima informasi baru yang akan membawa mereka keluar dari zona nyaman dan memiliki pengalaman belajar yang baru pula. Minat peserta didik merupakan hal yang bisa dikembangkan lebih dalam oleh guru sehingga peserta didik merasa lebih percaya diri dalam mempelajari, memahami, dan menerapkan informasi baru yang mereka peroleh. Profil peserta didik merupakan gaya belajar yang dimiliki oleh setiap peserta didik, seperti visual, auditori, dan kinestetik. Hal lain yang juga harus dikuasai oleh guru adalah pembelajaran sosial emosional yang berisikan keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk bertahan dalam masalah dan memecahkannya. PSE ini akan menjadi penyeimbang bagi individu dan mendorong tumbuhnya kompetensi personal yang diperlukan agar mereka berhasil di lingkungan mereka dan masyarakat global. Dengan adanya integrasi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional pada materi pelajaran, dorongan untuk memahami diri sendiri dan orang lain, memiliki empati, daya tahan terhadap tantangan, hubungan sosial yang baik, dan kemampuan mengambil sebuah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat terbentuk di diri setiap peserta didik. Sebelum merancang sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran, saya melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik terlebih dahulu. Pada saat perancangan, saya melakukan diskusi dengan rekan-rekan guru penggerak untuk menemukan strategi yang bisa diterapkan di kelas daring. Dalam proses pembelajaran bahasa dan sastra Inggris kelas 11 yang saya ampu, saya memasukkan unsur pembelajaran berdiferensiasi pada 3 hal, yaitu konten, proses, dan produk. Pada diferensiasi konten, selain menerima informasi utama dari guru, saya membantu peserta didik untuk melakukan pengayaan informasi mengenai materi yang dipelajari melalui berbagai sumber. Pada diferensiasi proses, saya menekankan pada kesamaan minat peserta didik dan mengelompokkannya sehingga mereka bisa melakukan diskusi yang selaras mengenai materi yang dipelajari. Pada diferensiasi produk, saya mengajak peserta didik memutuskan hasil karya apa yang mereka inginkan dan mendorong kemauan belajar mereka menjadi lebih baik lagi. Di bagian refleksi, saya mengajak peserta didik untuk berpikir kembali pada pengalaman belajar yang telah dilakukan dan menekankan bahwa mereka memiliki kemampuan dan bakat yang sangat baik untuk bisa dikembangkan. Kesadaran diri dan pengendalian diri yang ditunjukkan oleh peserta didik mampu menjadikan mereka tangguh dalam menghadapi tekanan pembelajaran dan emosi yang akan mengganggu proses fokus dan berpikir kritis untuk memecahkan hambatan yang menghadang. Peserta didik memiliki motivasi yang baik dalam belajar dan menyelesaikan tugas yang diberikan, sehingga jumlah peserta didik yang terlambat dalam mengumpulkan tugas berkurang drastis. Mereka telah menunjukkan sikap bertanggung jawab, jujur, dan disiplin. Namun tentu saja apa yang saya lakukan masih jauh dari kata sempurna. Saya masih harus memperbaiki rencana pelaksanaan pembelajaran saya sehingga lebih banyak lagi melibatkan peserta didik semakin dalam. Selain itu juga mampu menggali potensi mereka yang belum sepenuhnya terlihat. Jika peserta didik melalui sebuah pengalaman belajar, maka saya melalui sebuah proses pengalaman belajar dan mengajar yang luar biasa. Dampak yang nyata pada diri saya terjadi beberapa kali lipat dari peserta didik saya.
Hal ini menjadi sebuah motivasi positif bagi saya untuk terus melakukan inovasi dan merubah pola pengajaran lama saya menjadi lebih baik lagi. Semua ini tidak terlepas dari dukungan penuh yang diberikan oleh peserta didik yang saya cintai, rekan-rekan guru penggerak, rekan sejawat, orang tua peserta didik, dan yang utama dari pimpinan saya sendiri. Komunikasi yang terjalin menjadikan kami semua menyadari bahwa kami memang harus melakukan perubahan dalam pola pikir, pola pengajaran, dan pola belajar. Karena belajar bukan lagi sebuah tuntutan, melainkan sebuah kesadaran untuk bergerak maju. Demikian refleksi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam belajar, salam guru penggerak, tetap semangat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.